orang yang ngomong, Cak, ini ada non medis Cak. Jadi ya lillahi ta'ala kan. Cuma saya bilang ya udahlah. Tapi emang itu kan yang tadi saya bilang, yang bilang itu kan cuma 1-2 orang, banyak ada juga bisa 3 orang lebih. Maksudnya berhubungan dengan hal itu sakitnya? Iya, nempel ada itu. Karena nempel itu? Ya nempel ya, nempel ada kiriman juga gitu. Kiriman? Kiriman ada, kan ada yang ya pasti kan orang ada yang suka nggak suka pasti ada. Iya. Yang ini kiriman nih, yang ini tapi yang ini dari luhur nih, yang ini gitu. Ini dari itu ngikut gitu. Oh jadi ada banyak gitu? Ada beberapa. Sampai di rumah juga ada, sampai di rumah. Jadi kadang orang rumah tuh ngelihat sosok saya gitu. Padahal sebenarnya bukan saya belum pulang, dia udah bilang, loh bukannya udah di rumah? Enggak, kemarin siapa dong? Tahu. Iya. Ya. Jadi memang berita-berita ada netizen bilang kalau sakitnya Mas Hari ada hubungan dengan hal-hal yang mungkin di luar nurul itu, Mas Hari juga mengiyakan. Iya, karena juga gini, waktu di dunia lain itu juga kayak contoh nih kru lain selain saya ya, ada sutradara juga sama, dia sakit, tapi sakit sampai masuk rumah sakit tuh sekian lama, disuruh pulang. Ini nggak ada sakitnya, kalau secara medis nggak ada nih, coba tempat lainnya gitu, udah nggak usah bayar lah gitu bilang gitu. Masih sampai seperti itu. Oh, jadi bukan Mas Hari doang gitu? Ya itu emang banyak, ada beberapa orang kayak gitu yang sampai kesurupan sih, ada beberapa orang, ada banyak. Mungkin nih sebelum kita lanjut ya, terakhir ini Mas, awalnya itu percaya sama hantu nggak sih sebenarnya? Saya itu pertama enggak. Jadi saya cuek, tapi begitu pas di episode pertama, ada gitu, bukan percaya, ada percaya sih ada gitu. Percaya, saya betul percaya, tapi percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Tapi gaib yang gimana dulu yang kita imani nih, gitu kan. Yeah. Malaikat kan gaib, semua gaib kan gitu. Nah, setelah episode 1 itu di Jakarta dulu kan, kita episode 1, 2, 3 itu masih Jakarta semua tuh. Karena masih jangan jauh-jauh dulu lah gitu. Di salah satu rumah di daerah Ciputat itu ada rumah gebyok Jawa gitu. Kita opening tuh, saya buka pintu masuk ke dalam. Nah pada waktu di dalam nggak ada orang, karena kan emang semua lu di belakang kan. Saya masuk ke dalam, tiba-tiba kok ada kayak orang jongkok gitu. Saya pikir kru kan, wah anak kru nih udah. Nah betul pas sudah sampai di luar, tadi dalam siapa kita semua di luar gitu. Oh iya, kayak orang jongkok. Orang jongkok. Oh. Bentuknya ya dia jongkok gitu. Jadi yang awalnya skeptis, kurus gitu. Ya. Pas episode 1 udah mulai kayak, itu. Tadi siapa ya gitu. Ya, ini, kayak gini bentuknya. Akhirnya dia makin tertarik. Iya. Tertarik pengen tahu lokasi berikutnya apa ya ininya, bentuknya gitu. Baik, ditahan dulu Mas Hari ya ceritanya ya. Nah seperti apa kisah yang belum pernah diceritakan oleh seorang Hari Panca? Langsung aja kita mulai. Dan buat kalian para lang Erjel Satset yang mau kirim-kirim cerita, bisa kirim ke sini. Nanti tim Erjel akan balas, siapa tahu bisa diundang ke podcast. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Di Erjel nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Mas Hari, boleh diceritain kisah yang paling nggak bisa dilupain? Oke, siap. Paling nggak bisa dilupain sebenarnya ada beberapa, cuman saya ambil satu yang benar-benar nggak bisa lupa tuh, di Sumedang. Kenapa nggak bisa lupa? Karena Sumedang itu saya ya pribadi apalagi ya itu sempat bentrok dengan penunggu di sana. Karena tadi saya bilang, saya tuh sebenarnya di dalam diri saya tuh ada. Kalau ibu saya bilang almarhum itu, kamu tuh ada yang jagain tuh, yang itu tuh, yang di foto ini tuh, yang jagain tuh dia tuh sebelah kanan gitu. Jadi kayak leluhur gitu. Nah itu bentrok dengan yang ada di Sumedang. Yang Sumedang itu ada, dia sebenarnya tuh si namanya paranormalnya Waidudura.